Masjid As-Sa'adah adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Masjid yang dibangun pada tahun 1910 ini memiliki 4 tiang kayu utama penopang atapnya yang dipercaya menyimbolkan kato atau kata di Minangkabau. Kato Malereng, Kato Mandata, Kato Mandaki, dan Kato Manurun. Sementara atap yang bersusun 5 menyimbolkan adanya 5 suku yang bermukim di sekitar masjid. Suku Piliang, Koto, Bendang, suku Anyah, dan Pitopang. Hingga saat ini, Masjid As-Sa'adah yang berarti masjid yang penuh dengan kebahagiaan masih digunakan masyarakat. Masjid ini merupakan tempat mereka beribadah dan juga tempat menimba ilmu agama Islam. Bahkan masjid ini telah ditetapkan menjadi salah satu cagar budaya Sumatera Barat. Pendengar, sampai di sini dulu lagu-lagu pilihan untuk siang hari ini di acara Kurma Kisah Unik Ramadan, dan kita akan jumpa lagi di Kurma esok siang. Selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dosana Pandanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam berita daerah dalam bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Amperati 83 peserta didik SMP Negeri 8 Kota Bukit Tinggi antusias ikuti pembelajaran di bulan Ramadan 1446 Hijriah. DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar rapel paripurna untuk mengesahkan Bupati Jo Wakil Bupati. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Dosana Padanga, amperati 83 peserta didik SMP Negeri 8 Kota Bukit Tinggi antusias ikuti pembelajaran di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Berikut laporan Ahmad Iksan. Pihak Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 8 Kota Bukit Tinggi mendukung program pembelajaran di bulan Ramadan sehingga peserta didik masih tetap bersekolah. Kepala SMP Negeri 8 Kota Bukit Tinggi, Erwandi Kepala RRI Kapatang mengatakan peserta didik lebih terarah jika mengikuti pembelajaran di sekolah daripada di rumah mereka masing-masing selama di bulan Ramadan. Dikatakan selama di bulan Ramadan pelajar mengikuti pembelajaran di sekolah dengan muatan lebih banyak bernuansa keagamaan. Jadi dibagi menjadi beberapa tahapan jadwalnya. Diketahui terhitung Kamis petang 6 Maret 2025, peserta didik di satuan pendidikan di Kota Bukit Tinggi, termasuk di SMP Negeri 8, masuk sekolah di hari pertama di bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi, sesudah libur awal Ramadan. SMP Negeri 8 Kota Bukit Tinggi mendukung kebijakan yang diterapkan pemerintah menyikapi pembelajaran di bulan Ramadan agar peserta didik tetap mendapatkan bimbingan dari pendidik di tenaga kependidikan. Saya rasa lebih bagus di sekolah, dia lebih terarah dia di sekolah daripada di rumah. Di sekolah kan kita bisa membimbing mereka, membina mereka, kegiatan-kegiatan yang harus mereka lakukan. Kepala SMP Negeri 8 Kota Bukit Tinggi Erwandi menyebutkan, selama Ramadan peserta didik memiliki waktu pembelajaran untuk 5 hari bersekolah dengan durasi sampai setengah jam per hari, sehingga pada zuhur pelajarnya akan mengakhiri kegiatan jo pulang sekolah. Disebutkan peserta didik untuk 2 hari terhitung Kamis jo Jumat kini mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian terhitung 10 Maret 2025 hingga 25 Maret 2025
Sengo, pelajar mendapatkan materi pembelajaran di Masaji dengan menerima paparan materi dari penceramah. Sesudahnya peserta didik mengikuti kegiatan semarak Ramadan di sekolah dengan terdapatnya beberapa perlombaan keagamaan, serupa lomba azan, lomba tilawatul Quran, lomba penyelenggaraan sholat jenazah, dan perlombaan lainnya. Dengan anak-anak itu dari biasanya 40 menit 1 jam pelajaran menjadi 30 menit. Jadi anak-anak nanti habis zuhur sudah selesai, karena masuknya jam 8. Karena kita kan 5 hari kerja, jadi karena jamnya itu ada 9 jam, 9 kali 2 kan 270 menit, bagi 5. Jadi 4,5 jam mereka itu di sekolah. Ini tanggal 6/7 itu masih tetap di sekolah dulu, tapi pelajarnya memang banyak keagamaan juga. Kemudian tanggal 10, 11, 12 itu kan saya dibagi 3 itu di sekolah, kemudian 10, 11, 12 itu di masjid. Di masjid anak-anak itu selama 3 hari didatangkan penceramahnya nanti. Sampai sholat zuhur berjamaah mereka selesai pulang. SMP Negeri 8 Kota Bukit Tinggi memiliki jumlah peserta didik sebanyak hampir 83 orang dan dibagi ke dalam 16 rombongan belajar atau rombel. Kasadonya mengikuti pembelajaran di bulan Ramadan tahun ko, termasuk peserta didik kelas 9 dan alah menjalani tryout atau TO ujian akhir. Ahmad Iksan melaporkan. Menyambut Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025, Pemprov Sumbar kembali menggelar pesantren Ramadan. Pencadangan kegiatan dalam membantu karakter generasi muda itu diresmikan Wakil Gubernur Sumbar, diwakili Kadis Sosial Saifullah di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saifullah menekankan pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum introspeksi dan perbaikan diri, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Saifullah juga mengingatkan agar generasi muda indak terjerumus dalam aktivitas nan dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Melalui pancanangan ko, Pemprov Sumbar berharap agar semangat Ramadan indak hanya terasa di dalam masjid, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat membawa keberkahan bagi seluruh warga Sumbar. DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar raper paripurna untuk mengesahkan Bupati Jo Wakil Bupati serta membahas visi pembangunan daerah. Berikut laporan Joni Marbeta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna terkait penyampaian pidato sambutan Bupati Tanah Datar masa jabatan 2025-2030 serta nota penjelasan LKPJ Bupati tahun 2024. DPRD Tanah Datar mengesahkan Bupati Eka Putra Jo Wakil Bupati Ahmad Fadli ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri untuk masa jabatan 2025-2030. Bupati Eka Putra dalam pidatonya menyampaikan visi Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah nan madani, maju, dan berkelanjutan. Pemimpin daerah itu juga berterima kasih kepada segala pihak nan lah mendukung pelaksanaan Pilkada tahun 2024 secara lancar. Menurutnya, pembangunan di Tanah Datar akan berlandaskan adik basandi syarat basandi kitabullah. Eka Putra juga menyoroti tantangan kemuko, termasuk penyesuaian anggaran daerah juga kebijakan pemerintah pusat. Kini belanja pegawai masih di angka 40,59%, sementara belanja infrastruktur publik baru mencapai 26,8%. Menghadapi kondisi dan tantangan ini perlu kerjasama dan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, seluruh instansi vertikal, institusi perguruan tinggi, akademisi, para pelaku usaha, dan masyarakat pada umum dengan kerjasama dan kolaborasi yang kuat serta kebijakan yang tepat dalam 5 tahun ke depan. Tanah Datar akan mewujudkan visi terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang maju dan berkelanjutan berdasarkan adat basandi syarat basandi kitabullah. Untuk itu, 5 visi tersebut dalam pembangunan 5 tahun ke depan, saya minta. Wakil Bupati Ahmad Fadli juga menambahkan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, juga masyarakat sangat penting untuk mencapai visi pembangunan daerah. Selain itu, Fadli juga memaparkan misi pembangunan Tanah Datar dan akan dijalankan dalam 5 tahun kemudian. Irsyad melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Tapiliah periode 2025-2030 saat rapat paripurna DPRD. Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah saat rapat paripurna DPRD mengatakan rapat itu diadakan dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat masa jabatan 2021-2025 dan pengumuman Bupati dan Wakil Bupati Tapiliah
masa jabatan 2025-2030. Dirwansyah menyebut jo ditetapkan dek KPU Pasaman Barat nomor 5 tahun 2025 tentang penetapan bupati dan wakil bupati masa jabatan 2025-2030 maka alah berakhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Pasaman Barat masa bakti 2021 hingga 2025. Dirwansyah berharap nantinya kepada bupati dan wakil bupati Tapilia dapat menjalankan tugas dengan baik untuk kemajuan Pasaman Barat. Dosana Padanga, Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi Haji Syaiful Effendi LCMA tampil sebagai penceramah di kegiatan pesantren Ramadan 1446 Hijriah dan diadakan Yayasan Inspirasi Pembelajar Batampek di Musola Baitul Jalil, Janjang Ampek Puluh, Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Bertepatan di Ramadan ke-6, Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi Haji Syaiful Effendi LCMA Batampek di Musola Baitul Jalil Janjang Ampek Puluh Bukit Tinggi berikan materi pesantren Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dengan mengangkat topik pilar-pilar kebangkitan umat diikuti ustadz dan ustazah dari Yayasan Inspirasi Pembelajar. Pada dasarnya pembelajaran itu indah hanya batasnya sepanjang awak amuh beraja dengan bertambah ilmu dan maka dari itu perlu awak duduk dalam majlis ilmu dan halko bisa sebagai taman surga, termasuk meningkatkan pilar-pilar kebangkitan umat dan kiniko terjadi. Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi Haji Syaiful Effendi LCMA sampaian perlu ditumbuhkan kebangkitan umat dalam hadapi keterpurukan bangsa kiniko disebutkan kehidupan orang Eropa kiniko lebih maju ketimbang umat Islam terkesan terbelakang dan terpinggirkan di antaranya karena selama umat Muslim meninggalkan ajaran nan ado selaku agama Islam serupa kebiasaan hidup berahsia, kedisiplinan serta adanya kesadaran saling menghormati. Makanya dalam kaitan itu perlu dibangkitan spiritual dalam mendakian dengan Allah sebagaimana awak memperbaiki cara fikir fitrah, indah imah atau mengikuti dan harus punya prinsip, memiliki konsep nan menyeluruh, mengerti dan paham peta kondisi, sistematik, lengkap, struktur harus solid serta kebangkitan pergerakan Islam dalam semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa Islam mundur dan Barat maju dengan yang disampaikan oleh Alif Arslan dalam kitab beliau kan, limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddamul gharbiyun. Kenapa Islam mundur dan Barat maju? Karena memang Barat maju karena mereka meninggalkan ajaran mereka, sementara Islam mundur karena justru karena meninggalkan ajaran Islam. Justru kalau kita melihat Barat sendiri secara nilai gitu ya, banyak nilai-nilai Islam yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan walaupun mereka tidak Islam. Sementara malah umat Islam banyak meninggalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, itu menjadi penyebab dasar kemunduran daripada umat Islam. Tentu umat Islam semakin lebih maju gitu ya. Agar umat Islam maju, maka perlu beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Spiritualitasnya, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah gitu. Tentunya adalah meningkatkan cara pikir umat Islam gitu ya. Agar memang mempunyai beragam, menguasai berbagai macam disiplin ilmu, membekali diri dengan ilmu pengetahuan apapun itu, baik itu ilmu syar'i, ilmu syariat ataupun ilmu umum. Karena memang Islam tidak pernah mendikotomi daripada keilmuan gitu ya. Karena pada prinsipnya apakah itu ilmu syariat ataupun itu ilmu umum, pada prinsipnya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita punya sebuah wadah atau organisasi yang memang kita bisa bekerja bersama-sama untuk memajukan Islam. Untuk itu secara prinsipnya dalam memahami keilmuan indah hanya kuasai satu cabang syariat saja, namun lebih dari itu menguasai keilmuan secara universal. Dengan begitu awak bisa mengembalikan kejayaan serupa dilakukan tokoh ilmu pengetahuan Islam tempo dulu serupa Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran, Al-Khawarizmi sebagai bapak algoritma, Jabir Ibnu Hayyan sebagai bapak kimia modern, Ibnu Al-Haytham sebagai bapak optik, Al-Zazari sebagai bapak robot, dan Al-Zahrawi ahli ilmu bedah. Joni Marbeta mengaban untuk berita Rani Minang pada siang hari ko. Dosana Padanga, Wali Kota Padang Panjang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder dalam mendukung program pembangunan Kota Serambi Mekah nan maju, sejahtera, serta bermarwah selama 5 tahun kamuko. Berikut laporan Nofri. Wali Kota Padang Panjang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder dalam mendukung program pembangunan Padang Panjang Kota Serambi Mekah nan maju, sejahtera, serta bermarwah selama 5 tahun kamuko. Yang kami susun berdasarkan keinginan yang sangat
kota kecil ini menjadi kota yang maju dan bermarwah serta sejahtera warganya. Wako Henry menyatakan keberhasilan pembangunan ko indak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran aktif masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta berbagai elemen lainnya. Inyo mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Padang Panjang jo semangat kebersamaan serta inovasi. Hanya dengan sinergi yang baik dapat mewujudkan visi kota ko. Pihaknya berkomitmen untuk menjalankan program nan berpihak kepada masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun infrastruktur. Oleh karena itu, dukungan serta partisipasi semua pihak sangat diharapkan. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi lokal melalui penguatan sektor unggulan, yaitu pendidikan, perdagangan, industri kreatif, pariwisata berbasis budaya, mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menjadikan Kota Padang Panjang kota hijau yang berkelanjutan. Henry juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat nilai-nilai religius, budaya, dan menjadi identitas Padang Panjang. Henry menambahkan, kotaku memiliki sejarah dan identitas yang kuat sebagai kota Serambi Mekah. Pihaknya akan memastikan nilai-nilai tersebut tetap menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan. Jo semangat baru serta komitmen yang kuat, inyo berharap program pembangunan Padang Panjang dalam 5 tahun kemudian dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat. Nofri melaporkan. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD K123 Kodim 030 Ampe Agam indak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan emosional antara Satgas jo masyarakat. Salah satu bentuk kedekatan tu taliek dalam momen buko basamo nan diadukan di rumah warga di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kabupaten Agam. Dan Satgas TMMD K123 Kodim 030 Ampe Agam Letkol ARM Bayu Aditya Nugroho menyebut acara buku basamo tasabut diawali jo doa basamo nan diikuti dek warga dan personil Satgas TMMD. Para personil Satgas TMMD merasa diterima jo baik oleh warga setampe. Selain membantu dalam program pembangunan, pihaknya juga menjalin hubungan sosial nan arek jo masyarakat. Dusana Padanga, 2 tersangka baru kasus korupsi Pasa Ateh ditahan Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi. Selengkapnya, Yudi Prama Agustino melaporkan. Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi resmi menahan 2 tersangka baru dek terlibat dari kasus korupsi pengelolaan gedung Pasa Ateh dan merugikan negara senilai 811,159 juta rupiah. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bukit Tinggi Dasmer Ensaragih menyampaikan kedua tersangka masing-masingnya berinisial I jo status swasta dan J nan merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN di pemerintahan Kota Bukit Tinggi. Terhadap kedua tersangka telah dilakukan penyerahan dari penyidik ke penuntut umum dan dilakukan penahanan. Menurut Dasmer Ensaragih, kedua tersangka ditahan pada Selasa 4 Maret 2025 dan dititip sementara di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi di Biaro sambil menunggu perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Padang. Kasus korupsi ko berfokus pada kegiatan pengelolaan belanja jasa kebersihan Pasa Ateh Kota Bukit Tinggi tahun 2020 sampai 2021 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya, sambung Dasmer Ensaragih, di 2023 Kejari Bukit Tinggi telah menerbitkan 7 surat perintah penyidikan terhadap 7 orang tersangka, AT inisial AL, HR, dan RY, dan masing-masingnya berstatus ASN, serta 4 orang lain yakni RO, JF, SA, dan YY dari perusahaan penyedia jasa. 6 orang adalah disidangkan, jodoh terdakwa adalah menerima putusan, sementara seorang atas inisial YY berstatus buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dasmer Ensaragih menambahkan, untuk 2 orang tersangka terbaru yakni I dan Jeko baru diumumkan sebagai tersangka pada Oktober 2024 hingga total tersangka kasusku berjumlah 9 orang. Dua-duanya pada saat untuk kegiatan itu terjadi, mereka hasil penyidikan dia terafiliasi dengan pihak penyedia jasa kebersihan masyarakat. Yang J PNS, yang I swasta. Duanya perannya sama, mereka hasil penyidikan dan hasil berkas sampai dengan tahap 2, kita menemukan fakta bahwa kedua orang ini mereka memiliki keterkaitan dengan penyedia jasa kebersihan
Pasar Atas tahun anggaran 2020 dan Januari 2021 yang semua total kerugiannya 811 itu. Sebelumnya sudah ada 6 yang sudah kita sidangkan, kan statusnya DPO. Ada 9. Kita lihat lagi perkembangan berikutnya bagaimana kita lihat lagi. Dasmer Ensaragih menjelaskan modus operandi yang dilakukan dek para tersangka jo cara mengajukan dokumen indak benar dan indak sesuai jo fakta di lapangan kepada PPK pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi. Atas perbuatannya, para tersangka diancam pidana primer pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 jungto pasal 8 baleh Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yudi Prama Agustino melaporkan. Tindak tegas pelaku judi online atau Judol Satreskrim Polres Padang Panjang dalam Ops Pekat Singgalang 2025 tangkap 2 pelaku judol asal Kuansing. Kapolres Padang Panjang AKBP Kartiana Widiarso WP SIK MAP melalui Kasat Reskrim AKP Wiko Satria Afdal SIK membenarkan penangkapan terhadap kedua orang pelaku judi online jenis slot R dan RS di sebuah kafe di Kelurahan Buki, Surungan. Menurut AKBP Kartiana, kedua pelaku ditangkap tangan di tim Opsnal Macan Marapi ketika sedang asyik bermain judi online jenis slot di sebuah kafe di Buki, Surungan. AKBP Kartiana Baharo, Jo Capayanan Allah Ado, Polres Padang Panjang akan taruh berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita besar dari program Asta Cita. Dosana Pandanga, BMKG melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Buki Koto Tabang prediksikan kualitas udara di masa Ramadan 1446 Hijriah dalam kategori Baya. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Buki Koto Tabang memprediksi kualitas udara nan akan terjadi di sepanjang bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 tahun ini. Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho Kapado RRI mengatakan, berdasarkan pemantauan secara real time kualitas udara nan akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 bertepatan pada bulan Maret hingga April, di mana menurut Sugeng secara umum curah hujan berlangsung meningkat dibandingkan pada bulan Februari menuju puncaknya April mendatang. Sumatera Barat pada secara umum, jadi dengan kondisi seperti itu, kemungkinan besar kami prediksi kualitas udara di Sumatera Barat secara umum pada bulan Ramadan atau bulan Maret, sepanjang bulan Maret 2025 kemungkinan akan berada pada kondisi baik. Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho juga menerangkan kondisi kualitas udara baik disebabkan oleh minimnya partikel debu di tengah intensitas hujan nan cenderung tinggi, sehingga menurut Sugeng pada musim penghujan kualitas udara nan dihasilkan akan menjadi lebih baik. Umumnya biasanya di Sumatera Barat sendiri kan tidak mempunyai sumber pencemar ya, itu tidak mempunyai sumber pencemar. Yang kedua, di Sumatera Barat pada bulan Maret itu relatif basah, curah hujannya relatif tinggi. Bahkan menurut catatan secara klimatologis itu Maret April itu sebenarnya merupakan puncak musim hujan. Meski demikian, GAW Bukit Koto Tabang tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan segala dinamika cuaca nan terjadi di sepanjang Ramadan 1446 Hijriah 2025. Dari Kabupaten Agam, Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan untuk arah-arah terkini siang Iko. Dosana pendengar, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko Jumat 7 Maret 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.